لعيد الأضحى وبعدين جامعة رحمكم الله صلوا سنة لعيد الأضحى وبعدين جامعة رحمكم الله صلوا رحمكم الله. يا معاشر المسلمين والمسلمات اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم ضم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyyah wa balaghna ila hadzal yaumi min 'ashri dzil hijjah. Wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan
عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Adha kali ini, perkenankan khatib untuk menyampaikan wasiat kepada jamaah salat Idul Adha, khususnya kepada diri pribadi khatib sendiri. Wasiat untuk senantiasa meningkatkan, wasiat untuk senantiasa menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah percaya kepada Allah, pengakuan yang kita tancapkan dalam hati kita, dan takwa adalah manifestasinya, pelaksanaan dari wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kesiapan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan kesanggupan kita untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Iman dan takwa jika senantiasa ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan senantiasa berada dalam jalan kehidupan yang benar, jalan kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kualitas menjaga keimanan kita kepada Allah yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita. Nikmat-nikmat Allah yang tidak dapat kita hitung satu persatu dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan di antara kenikmatan Allah yang telah dianugerahkan kepada kita yang paling agung adalah bahwa sampai saat ini kita masih dapat menjaga, mempertahankan iman kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah nikmat yang paling agung bagi kita. Di samping nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan jamaah sholat Idul Adha 1446 Hijriah kali ini. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di dalam bulan Zulhijjah seperti sekarang ini, kita akan diingatkan kembali. Kita akan memupuk rasa yang sangat tinggi untuk melaksanakan dua ibadah, yaitu ibadah kurban dan juga tentunya ibadah haji. Dua ibadah yang tidak bisa lepas dari bulan Zulhijjah. Karena ibadah kurban dan ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi barometer, menjadi ukuran kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban dan ibadah haji adalah ibadah yang khusus dapat dilaksanakan hanya pada bulan-bulan Zulhijjah saja. Dan pada tanggal tertentu juga. Ibadah kurban dan ibadah haji adalah ibadah yang harus dilakukan dengan tekad yang kuat. Ibadah yang harus didukung dengan kemampuan moral dan juga kemampuan material yang memadai. Kedua ibadah ini juga bukan hanya memiliki dimensi vertikal, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibadah kurban dan ibadah haji juga memiliki hubungan horizontal, hubungan kepada sesama makhluk manusia. Ibadah kurban dan ibadah haji menjadi salah satu ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban dan juga ibadah haji membutuhkan keyakinan yang tingkat tinggi, membutuhkan keikhlasan yang luar biasa, kepercayaan yang secara totalitas. Karena orang yang memiliki harta benda yang banyak belum tentu terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkorban ataupun dengan melaksanakan ibadah haji. Sementara orang yang dilihat terkesan kurang mampu, akan tapi karena mereka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat, memiliki iman yang kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkorban dan berhaji. Mereka yang terlihat secara kasat mata, secara lahiriah kurang mampu, mereka dapat melaksanakan ibadah kurban, terlebih dapat melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradih. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini secara tegas telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagi daging hewan kurban dengan tujuan satu, yaitu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keimanan kita kuat, maka kita tidak akan mempunyai rasa ragu sedikit pun untuk melaksanakan ibadah kurban. Tentu kadang-kadang keraguan itu ada. Karena bayang-bayang jika kita berkurban, maka akan sedikit banyak menguras keuangan kita. Akan tetapi baginda Rasul telah memperingatkan kepada kita, ma ahsana abdun as-sadaqata illa ahsanallahu azza wa jalla al khilafata ala tirkati. Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta yang ia tinggalkannya. Sebaliknya, baginda Rasul Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, akan tetapi karena keimanan yang tipis, keimanan yang goyah, mereka enggan melaksanakan ibadah kurban. Dengan sebuah hadisnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana au kama qala. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rizki tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji menjadi barometer keimanan bagi kita. Karena ibadah haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan harus menempuh perjalanan yang lama, dengan harus menempuh perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh, keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrean yang sangat panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang sangat kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratnya ujian keimanan kita, sehingga sangat penting bagi setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat di dalam berhajinya. Karena Allah Subhanahu wa taala niat tujuan kita dalam berhaji yang sangat mulia, bukan karena tujuan yang lain. Jadi sekali lagi, ibadah haji yang dilaksanakan oleh seorang muslim seharusnya niat yang paling utama dan pertama dan harus senantiasa dijaga adalah liridhaillah, hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196. Haji menjadi barometer keimanan kita. Bisa terlihat dari kedisiplinan, kepatuhan jamaah dalam melaksanakan rukun ibadah haji, dalam melaksanakan wajib ibadah haji. Dan tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke sana, kita harus menjadikan
ibadah haji ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita di dunia ini. Dengan ikhtiar dan doa tentunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu hikmah yang terpenting dalam ibadah kurban kita pada kali ini adalah cerita yang sangat menyayat hati bagi kita. Cerita antara orang tua dan anak yang karena iman yang sangat kuat kepada Allah, maka cobaan untuk mengorbankan anak itu tidak bisa terkalahkan dengan kuatnya iman baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena iman yang sangat kuat dari baginda Nabi Ibrahim yang sangat kuat kepada Allah, maka perintah untuk menyembelih sang putra yang senantiasa diharapkan kehadirannya, putra yang lagi menjadi sayang-sayangnya kepadanya, harus dikorbankan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat menyayat hati kita lagi adalah betapa Ismail yang masih kecil pada saat itu pun memiliki keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah korban dari orang tuanya atas perintah Allah tidak dipungkiri, bahkan menyelenggarakan dirinya untuk menjadi korban sang ayah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu keimanan yang kuat yang mungkin saat ini sudah sangat sering, sangat jarang kita temukan pada diri kita sebagai orang tua. Satu keimanan yang sangat kuat yang saat ini sudah sangat jarang kita ketemukan pada diri anak-anak kita. Kita sebagai orang tua seringkali iman kita kalah karena rasa iman kepada anak kita. Kita sebagai anak seringkali karena keimanan yang tidak kuat, maka kita tidak mau melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah Idul Adha kali ini semangat kita untuk berkorban, semangat kita untuk melaksanakan ibadah haji, semangat kita untuk menjadi orang tua yang memiliki keimanan yang kuat, semangat kita sebagai anak untuk berbakti kepada Allah, untuk berbakti kepada orang tua akan mulai tergugah kembali dan semakin meningkat kembali di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadar rahman
فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على